Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk teguh berpegang pada pengharapan yang bersumber dari Allah. Sebagaimana terdapat dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika kita mengaku bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan tetap berserah diri kepadanya. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Salah satu teladan yang patut kita teladani dalam keteguhan berpengharapan adalah Ayub. Meskipun Ayub kehilangan harta benda, anak-anaknya, sampai penyakit barah menyerangnya, namun ia tetap berpegang teguh pada pengharapan dan pengakuannya dengan keberadaan Allah. Keteguhan berpengharapan yang dimaksud adalah meskipun jemaat mengalami aniaya yang dapat mengakibatkan mundur dari iman, jemaat diingatkan agar teguh berpengharapan. Keteguhan berpengharapan didasarkan atas janji Allah yang tidak berubah. Dalam Ibrani 6 ayat 18-19 dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan orang Kristen berdasar pada janji Allah, karena Allah tidak mungkin berdusta dan lupa akan janjinya. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia bertahan memikul salib karena sukacita yang disediakan baginya. Keteguhan berarti tetap menjalani kehidupan, walaupun harus berhadapan dengan sakit penyakit, karena ada hadiah di depan, yakni kesembuhan. Itulah ajakan penulis kitab Ibrani. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Keteguhan berpengharapan itu bukan pasif, melainkan tetap mengaku iman. Tidak malu menjadi orang Kristen walaupun diejek. Tetap bersekutu dan saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Tetap berbuat baik dan melayani. Ibrani 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tidak murtad atau mundur. Ibrani 10 ayat 38 ayat 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Keteguhan berpengharapan terbukti dari iman yang sabar, tahan uji, dan berpegang pada Yesus sampai janji Allah digenapi. Kita diingatkan, ketika pencobaan dan masalah kehidupan datang melanda, mulut akan tetap bernyanyi memuliakan Tuhan. Tangan akan tetap bertepuk, lutut tidak akan lelah untuk bertelut dan menyembah Tuhan. Sebab Yesus yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan orang yang berserah diri padanya. Ia tetap setia pada janjinya. Sesakit apapun, seperih apapun derita kita, rencana Tuhan adalah rencana yang amat agung. Dia menyediakan rencana indah ketika cobaan diizinkannya datang menimpa kita. Karena itu, tetaplah teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu, mengajak kami agar teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Biarlah kami tetap mengingat janji Tuhan, dan apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya yang terbaik senantiasa Tuhan hadirkan bagi orang yang percaya kepadamu. Sertai berkati kami dalam segala sesuatu yang boleh kami lakukan. Dalam aktivitas kami satu hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasihan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.